Saudara, supaya Allah El Shaddai itu benar-benar terjadi, firman Tuhan menunjukkan kepada kita untuk kita selalu senantiasa berpegang, dan kita juga di hadapan daripada Tuhan, ya, kita selalu senantiasa tidak ada sesuatu celah dikatakan. Saudara, saya ingin berbicara sebentar di dalam kita berpegang. Di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang di sini dikatakan, dikatakan di dalam ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati dengan berkat daripada siapa? Berkat daripada El Shaddai. Berkat daripada El Shaddai, daripada Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita berpegang kepada Allah El Shaddai. Untuk kita tidak boleh lepas daripada Allah El Shaddai itu, supaya Allah El Shaddai itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita dikatakan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Berarti kita berpegang, kalau sebuah kereta api berpegang kepada relnya, maka dari itu di dalam ayat yang kedua, janji untuk berkat kepada Abraham beserta keturunannya akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Kalau kita berpegang berarti ada di dalam rel daripada Tuhan sendiri. Kita tidak lepas daripada rel yang Tuhan sediakan. Berarti kita berpegang. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara sebagai kereta tidak pada relnya, maka dari itu saudara akan berhenti. Saudara akan mogok, saudara tidak akan jalan, kereta saudara tidak akan gelinding, saudara. Kehidupan saudara bersama Tuhan juga akan mogok, pekerjaan saudara akan mogok, berkat-berkat Tuhan juga akan mogok. Ada amin, saudara. Tetapi bagi setiap daripada kita yang berpegang kepada firman Tuhan, yang berpegang kepada janji Tuhan, yang berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, yang berpegang kepada seluruh yang Tuhan janjikan kepada kita, maka dari itu saudara akan menjadi orang yang diberkati. Saudara, berkat-berkat daripada El Shaddai itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan saya ingat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Di mana di dalam ayat ini mengatakan bahwa Israel menjadi peringatan. Israel menjadi peringatan bagi saudara dan saya yang hidup di dalam zaman ini. Israel menjadi peringatan bagi saudara dan saya yang hidup di dalam zaman ini. Peringatan-peringatan apa yang kita bisa ambil daripada bangsa Israel? Sebenarnya bangsa Israel menerima akan janji Tuhan. Bahwa bangsa Israel diberikan akan janji daripada Abraham. Abraham beserta dengan seluruh keturunannya. Berapa banyak katakan amin? Firman Tuhan mengatakan Abraham beserta dengan keturunanmu. Keturunan-keturunan daripada Abraham. Seluruhnya akan menerima akan berkat daripada El Shaddai. Menerima berkat daripada Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kenapa Israel hidup di dalam, yang pertama kita akan belajar, hidup di dalam segala kekurangan. Orang Israel hidup di dalam kemiskinan. Orang Israel hidup di dalam perbudakan. Orang Israel hidup di dalam penindasan. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-26 ayat yang ke-6. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan apa yang berat. Sesuatu pekerjaan yang berat. Ya. Orang Israel yang sudah menerima akan janji Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam kekurangan. Hidup di dalam penindasan. Hidup di dalam penderitaan. Seringkali kita tidak menyadarin
bahwa hidup kita seharusnya mewarisi akan Allah El Shaddai, berkat Allah El Shaddai. Tetapi kenapa kita hidup di dalam kekurangan? Tetapi kenapa kita hidup di dalam penindasan? Kenapa kita hidup di dalam kecemasan? Kita hidup di dalam sesuatu kehidupan yang menekan kita. Kenapa kita harus hidup demikian? Sedangkan Allah El Shaddai menjanjikan akan berkat-berkat untuk kita. Berkat-berkat untuk saudara dan saya. Orang Israel mengizinkan akan dirinya terbelenggu. Orang Israel mengizinkan akan dirinya terikat. Orang Israel mengizinkan selama 430 tahun berada di Mesir. Sesuatu yang lama atau sesuatu yang sebentar? 430 tahun. Bangsa Indonesia dijajah selama berapa? 350 tahun dikatakan. Orang Israel berada di Mesir selama 430 tahun di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 kalau saudara bisa membaca di situ. Bahwa orang Israel mereka yang seharusnya hidup di dalam negeri yang mana Tuhan menjanjikan akan berkat. Tuhan menjanjikan akan sesuatu kehidupan di dalam kelimpahan. Tetapi orang Israel hidup 430 tahun. Tidak hanya sesuatu kesempatan yang Tuhan izinkan untuk terjadi, mungkin hanya untuk menguji mereka. Tetapi bukan sesuatu kesempatan. Mereka hidup di dalam penindasan. Mereka hidup di dalam penderitaan. Mereka hidup di dalam sesuatu yang mana sebenarnya tidak seharusnya terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak menyadarin. Banyak orang Kristen juga demikian. Mereka tidak menyadarin bahwa mereka hidup di dalam belenggu. Mereka hidup di dalam sesuatu, ya mungkin kehidupan di luar daripada kasih anugerah daripada Tuhan. Saya tidak mengatakan ya bahwa orang harus mempunyai sesuatu kaya raya dan lain sebagainya. Bukan demikian maksud saya. Tetapi hidup di dalam berkat Allah El Shaddai. Ada amin saudara. Saya tidak menginginkan untuk sesuatu yang mana justru di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam sesuatu yang salah. Banyak orang di dalam kehidupan, di dalam penindasan. Kalau saya boleh gambarkan, bukan mereka tidak mempunyai uang mungkin. Mereka yang hidup di dalam penindasan, mereka hidup di dalam kerja paksa, mereka yang hidup di dalam kesusahan, mereka bukan tidak mempunyai uang, tetapi mereka justru iblis masuk di dalam hati dan pikiran mereka. Yang mana pekerjaan menjadi yang utama di dalam kehidupan daripada manusia. Mereka lebih mengutamakan akan uang, mereka lebih mengutamakan akan harta, mereka lebih mengutamakan akan hal-hal yang mungkin berlebihan di dalam kehidupan daripada mereka. Orang Israel hidup di dalam belenggu selama 430 tahun. Mereka hidup di dalam penindasan selama 430 tahun. Mereka hidup, kalau saya boleh katakan, seperti sesuatu yang mereka melupakan akan janji daripada Tuhan. Sebenarnya kalau mereka mengingat akan janji daripada Tuhan, enggak perlu 430 tahun. Ada amin saudara. Kalau Tuhan berfirman kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita. Pada saat berkat itu tidak ada, pada saat kita mengalami kesulitan, saudara dan saya harus apa? Kembali ke relnya Tuhan. Ada amin saudara. Kembali kepada relnya daripada Tuhan. Mungkin saudara terlepas daripada relnya Tuhan. Maka dari itu saudara tidak mendapatkan akan berkat daripada Allah El Shaddai. Cepat-cepat kembali, jangan menunggu sampai 430 tahun. Tuhan mau untuk kita cepat kembali
kepada relnya daripada Tuhan. Berpegang kepada apa? Kepada perintah Tuhan. Kepada apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan suruh untuk kita berada di Mesir? No. Orang Israel tidak diperintahkan untuk pergi ke Mesir. Ada amin saudara. Saudara, saya nggak ada waktu untuk menceritakan akan semuanya rencana daripada Tuhan. Apakah Tuhan menyuruh untuk orang Israel hidup di dalam penderitaan? Saya percaya Allah kita bukan Allah yang memberikan penderitaan. Ada amin saudara. Tetapi mereka dibutakan. Mereka dibutakan. Banyak orang yang hidup dalam zaman ini. Hidup juga dibutakan. Hidup dibutakan oleh tidak ada harta. Maksudnya tidak ada uang dalam kemiskinan. This morning saya baru saja ngobrol dengan istri saya. Istri saya mengatakan salah satu nurse-nya sampai harus mengalami tidak diberikan pekerjaan karena license-nya tidak diurus-urus. It's not the nurse, but it's a technician, salah satu technician-nya. Seharusnya dia cepat mendapatkan license supaya cepat bekerja. Tetapi mengabaikan, tidak di dalam rel. Maka dari itu saya percaya banyak orang demikian hidup di dalam kemiskinan. Tetapi juga banyak orang bekerja dengan bersusah payah seperti bejana yang bocor, firman Tuhan katakan. Seperti kantong yang bolong. Mereka hidup di dalam kekurangan selalu. Hidup di dalam kekurangan selalu. Mereka bekerja dengan bersusah payah. Yang dinomorsatukan adalah harta, yang dinomorsatukan adalah uang. Tetapi bejana mereka seperti bejana yang kosong. Bejana yang bolong. Mereka tidak pernah merasa akan berkat daripada Allah El Shaddai ada di dalam kehidupan mereka. Biarlah pagi hari ini kita tidak mau hidup seperti orang Israel di dalam kehidupan yang mana kehidupan di dalam penindasan, kehidupan di dalam kesengsaraan, kehidupan di dalam negeri yang penuh dengan kesengsaraan. Ada amin. Itu bukan tempat saudara. Bukan tempat daripada saudara. Jangan kita sampai ditipu oleh iblis. Ada amin saudara. Iblis menipu kita. Saudara, berapa banyak percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan manusia, seharusnya tidak kekurangan. Pada saat Tuhan menciptakan akan manusia di Taman Eden, apakah ada kemiskinan? Tidak ada. Ada amin saudara. Tidak ada kekurangan. Miskin bukan berarti gak punya duit sama sekali, bukan. Miskin berarti hidupnya selalu di dalam kekurangan. That's why tadi saya membicarakan, bukan masalah duit atau gak punya duit. Tetapi di dalam kekurangan. Kekurangan. Orang Israel 430 tahun tidak berseru kepada Tuhan. Sampai mereka berseru kepada Tuhan, sampai Tuhan mendengar. Di dalam kitab Ulangan tadi yang kita baca, bahwa di dalam kitab Keluaran, bahwa orang Israel selama 430 tahun, itu ada di dalam ayat yang 40 saudara nanti bisa membacanya. Di dalam ayat yang berikutnya kalau saudara membaca, sampai Tuhan mendengar seruan mereka. Berarti sebelumnya 430 tahun Tuhan gak mendengar. Firman Tuhan katakan, tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong. Ada amin. Telinga Tuhan gak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Yang membuat masalahnya apa? Dosa kita. Dosa saudara dan saya sering kita tidak bisa mendengar
sering membuat Tuhan tidak bisa mendengar akan seruan kita. Maka dari itu jangan kita menunggu sampai begitu lama berkat Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Jangan kita menunggu begitu lama. Orang Israel menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Orang Israel, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka menjadi peringatan. Sampai mereka berseru, Tuhan izinkan melalui Musa, mereka keluar daripada negeri di mana mereka menderita. Ada amin, saudara. Tuhan membawa mereka keluar daripada negeri. Saudara, sesuatu yang heran, sesuatu yang saya katakan ajaib dan hebat. Selama 430 tahun mereka hidup dalam penindasan, mereka hidup di dalam kesusahan. Tetapi pada saat Tuhan membebaskan mereka, mereka keluar dengan membawa apa? Emas, perak, dan pakaian. Ya, maksudnya kain, saudara. Emas, perak, dan kain, mereka mendapatkan akan semuanya itu. Karena Musa memerintahkan, nanti saudara bisa baca sendiri di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36 atau 38. Saudara bisa melihat bahwa melalui Musa memerintahkan, minta kepada orang-orang Mesir akan emas, perak, dan kain. Mereka meminta dan mereka keluar dari Egypt membawa emas, membawa perak, membawa akan kain, dikatakan di dalam ayat yang ke-35. Sesuatu yang luar biasa yang saya katakan hebat terjadi. Pada saat Tuhan bekerja, pada saat kita berseru, Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa. Ada amin, saudara. Tetapi karena sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka berjalan di padang gurun. Dari tempat kekurangan, mereka berada di tempat, setelah Tuhan bekerja, mereka berada di tempat yang sekedar cukup. Yang sekedar cukup. Karena apa? Karena pemberontakan mereka, Tuhan tetap memegang akan janjinya. Allah El Shaddai tetap berjanji kepada orang-orang Israel. Tetapi bukan tempat itu yang Tuhan mau untuk mereka tinggal. Tapi orang Israel tetap mau berjalan-jalan karena pemberontakannya. Selama 40 tahun, ini ilustrasi saya, saudara. Mereka menyukai hidup secara demikian. Terus mereka berada di dalam negeri yang hanya sekedar cukup. Yang sekedar cukup dalam arti kata, mereka hanya makan makanan yang sekedar cukup. Mereka makan mana, dan mana itu tidak dapat disimpan. Langsung habis. Tuhan memberikan burung puyuh, tidak bisa disimpan, langsung habis. Mereka minum juga demikian. Hanya minum bukan dengan perbuatan mereka, tetapi Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Saudara, setiap daripada kita harus kita tetap ingat. Bukan tempat di mana kita mengalami penderitaan. Tetapi juga bukan tempat di mana saudara dan saya hanya just enough. Biarlah setiap daripada kita boleh selalu ingat akan firman Tuhan. Janji daripada Allah El Shaddai kepada Abraham beserta dengan keturunannya. Bukan untuk tinggal di dalam penindasan, bukan di tempat yang hanya sekedar cukup. Tetapi Tuhan mau menyediakan tempat di mana penuh dengan susu dan madu. Haleluya. Penuh dengan gandum, firman Tuhan katakan. Penuh dengan kelimpahan, penuh dengan anggur, penuh dengan berkat-berkat Tuhan, penuh dengan segala sesuatu. Allah Jehovah Jireh ada di dalam kehidupan daripada orang Israel. Tetapi orang Israel lupa sama sekali akan hal ini. Maka itu saya mau di dalam kehidupan kita,
Di dalam kehidupan kita, bukan kita ingin untuk mengejar akan harta, tetapi biarlah kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang menyediakan berkat bagi saudara. Allah yang menyediakan segala kebutuhan saudara. Allah yang tidak melupakan akan janjinya. Saudara, di dalam kehidupan mereka berada di padang gurun. Mereka membawa apa tadi saya katakan? Emas, membawa perak, membawa kain. Tetapi semuanya itu tidak laku, saudara. Semuanya enggak laku. Mereka tidak memperdagangkan untuk mendapat makanan. Mereka tidak makan dari lembu yang mereka punyain. Mereka tidak mendapatkan dari cocok tanam. Bahkan firman Tuhan katakan saudara, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 kalau saudara nanti membacanya. Bahwa kain mereka, pakaian mereka tidak rusak. Kain mereka di dalam perjalanan selama 40 tahun. Saudara, kalau saudara baca akan hal ini, Tuhan memberikan jin yang lebih daripada your Levi's. Yang begitu kuat selama 40 tahun tidak rusak, saudara. Saudara bisa memikirkan. Bahkan dikatakan orang Israel, dikatakan firman Tuhan, bahwa kaki mereka pun tidak bengkak. Wow. Pakai krok. Ya. Mereka tidak mengalami bengkak kaki mereka. Saya percaya sepatu mereka luar biasa, nggak pernah rusak. Pakaian mereka nggak pernah rusak. Allah El Shaddai mengikuti mereka. Meskipun mereka di dalam pemberontakan. Bukan tempat itu yang mereka Tuhan berikan. Bukan di padang gurun destiny mereka, berapa banyak katakan amin. Bukan hanya sekedar cukup di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu tempat. Yang mana Joshua membawa orang Israel, berhasil membawa orang Israel bersama dengan Tuhan. Memasukin akan Kanaan. Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Kanaan yang penuh dengan gandum. Bukan pas-pasan lagi, apalagi kekurangan di Egypt. Mereka tidak perlu berada di Egypt. Mereka tidak perlu berada di padang pasir. Mereka perlu berada di Kanaan. Ada amin saudara. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Inilah berkat El Shaddai. Di tempat inilah yang Tuhan mau untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap daripada kita, Tuhan menjanjikan berkat El Shaddai bukan daripada hanya sekedar Abraham, bukan hanya sekedar kepada Ishak, bukan hanya sekedar kepada Yakub. Tetapi firman Tuhan katakan kepada seluruh keturunan. Sampai saudara. Katakan sampai ke aku. Lihat Galatia pasal yang ke-6. Mari kita buka. Pasal yang ketiga, sorry. Kitab Galatia, pasal yang ketiga, ke-6 terus. Pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Saudara sudah menemukan? Oke. Ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah juga, ya, kamu juga adalah keturunan Abraham. Ada amin saudara. Ya. Tapi kuncinya apa? Saudara menjadi milik Kristus. Saudara menjadi milik Kristus. Bukan milik, ya, bukan milik daripada lebih baik memiliki harta atau dimiliki harta. Lebih baik mempunyai pekerjaan atau dimiliki pekerjaan? Hah? Oke, lebih baik lagi
kalau kita memiliki Kristus. Kita menjadi milik daripada Kristus. Ada amin saudara. Kita menjadi milik daripada Kristus dikatakan. Saudara menjadi keturunan daripada Abraham. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-29, berhak menerima janji Allah. Berhak menerima janji El Shaddai. Ada amin saudara. Setiap daripada saudara, setiap daripada kita, tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Mungkin saudara pada saat ini memikirkan, aduh di sebelah saya kok lebih terberkati ya daripada saya. Enggak perlu ngiri saudara. Saudara keturunan daripada Abraham. Amin. Saudara juga mendapatkan hak yang sama. Mendapatkan hak yang sama. Kuncinya kita berpegang kepada janji Tuhan. Kuncinya kita jangan keluar dari relnya Tuhan. Kita terus pegang. Kita terus pegang akan perintah Tuhan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita ini menyimpang daripada janji daripada Tuhan. Menyimpang daripada perintah Tuhan. Biarlah kita menjadi milik daripada siapa? Menjadi milik daripada Kristus sendiri. Jangan kita dimilikin oleh pekerjaan kita. Jangan kita dimilikin oleh harta kita. Orang yang dimilikin harta kita siang dan malam untuk uang. Bangun pagi yang dicari uang. Siang hari uang. Malam hari juga uang. Itu dimilikin oleh uang. Tetapi kalau kita menjadi milik daripada Kristus, firman Tuhan mengajarkan, barang siapa tidak bekerja janganlah makan. Berarti tetap kita melakukan partnya kita. Tetapi kita bekerja dimilikin oleh Kristus. Kita mencari uang dimilikin oleh Kristus. Kita bersekolah dimilikin oleh Kristus. Rumah tangga kita dimilikin oleh Kristus. Ada amin saudara. Setiap daripada kita akan menerima akan janji daripada Abraham. Saudara, orang yang dimilikin oleh harta, orang itu seperti saya ingin gambarkan. Berapa banyak percaya bahwa saudara membutuhkan uang? Saya butuh duit. Yesus pun bersama dengan Petrus pada saat mengajar untuk membayar uang daripada kaisar, Yesus butuh uang, amin. Sampai mengambil dari mulut ikan. Is that right? Saudara dan saya butuh uang. Kita butuh. Tetapi uang jangan menenggelamkan saudara. Kalau kita dimilikin oleh uang, maka itu uang menenggelamkan kita. Saya percaya bahwa setiap daripada kita tahu bahwa perahu kita membutuhkan air. Untuk perahu saudara bisa mengapung, untuk perahu saudara bisa melaju, membutuhkan air. Kalau air saudara sedikit, perahu saudara nggak akan melaju. Ada amin saudara. Membutuhkan air yang cukup. Maka dari itu Allah kita adalah Allah lebih daripada cukup. Dia yang mempunyai segala-galanya, yang sanggup menyediakan segala sesuatu untuk kita. Membuat perahu-perahu kita, di mana kita mau memuliakan akan nama Tuhan, kita membutuhkan akan perahu kita membutuhkan akan air. Tetapi jangan sampai air itu masuk di dalam perahu saudara. Amin. Kalau air itu sudah masuk di dalam hati saudara, air itu menjadi cinta uang, cinta harta kita, maka dari itu air itu sudah mulai masuk ke perahu kita. Kalau air itu masuk ke perahu kita, perahu saudara akan tenggelam.
rumah tangga saudara akan tenggelam. Ada amin. Mulai pada saat kita tidak waspada, air itu ternyata masuk. Harta itu masuk dan menenggelamkan kita. Tetapi pada saat kita selalu waspada, air itu akan membawa kita melaju. Bahkan ke tempat-tempat di mana kita bisa dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Ada amin. Janji daripada Abraham, aku akan membawa engkau ke negeri yang mana berlimpah. Ada amin saudara. Yang tidak akan kekurangan apapun juga. Negeri yang more than enough, lebih daripada cukup. Bukan di tempat kemiskinan, bukan di tempat yang pas-pasan, tetapi ke negeri yang berlimpah. Di situ Tuhan berjanji bahwa aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Engkau akan menjadi termasyur. Engkau sendiri akan diberkati. Dan jangan lupa, berkat Tuhan untuk saudara. Janji daripada Allah El Shaddai. Tuhan mau untuk saudara menjadi berkat. Bagi semua, dikatakan berkat bagi semua orang di muka bumi. Maka dari itu tadi saya katakan, perahu saudara bisa melaju melalui education yang saudara punyai. Bagi saudara yang baru saja graduate. Bagi saudara yang bekerja, ya, pendidikan saudara bisa melaju. Pekerjaan saudara bisa melaju. Kehidupan saudara dalam pelayanan bisa melaju. Semuanya ini, ya, Tuhan akan memberkatinya dan membawa saudara untuk menjadi berkat. Menjadi berkat. Maka itu berkat daripada El Shaddai. Jangan sampai tidak terjadi di dalam kehidupan saudara, karena ini janji yang saudara dan saya berhak untuk menerimanya. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Galatia, pasal yang ketiga tadi. Yang saudara dan saya baca bersama-sama, bahwa jikalau kita menjadi milik daripada Kristus, maka kamu adalah keturunan daripada siapa? Keturunan daripada Abraham. Dan berhak, katakan bersama-sama, aku berhak. Karena aku milik Kristus. Menerima berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita. Ada amin saudara. Maka itu biarlah di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita melupakan akan janji daripada Tuhan. Karena sudah terbiasa orang Israel tahun pertama mungkin oke. Hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam penindasan, ya. Mungkin mereka pikir oke, tapi lalu setelah itu mereka hidup di dalam kebiasaan. Kita nggak mau demikian. Kita mau untuk secepatnya kembali kepada Tuhan. Ada amin saudara. Kita secepatnya kembali kepada Tuhan. Jangan kita izinkan, ya, kehidupan kita hidup di dalam, ya, sesuatu di mana justru Allah tidak ada di dalam kehidupan kita. Justru Allah tidak berkuasa memiliki akan kehidupan kita. Jangan kita izinkan akan hal ini. Lalu mungkin saudara bertanya pagi hari ini, emas dan perak dan kain yang mereka bawa dari Egypt, untuk apa? Untuk apa mereka bawa? Untuk apa mereka bawa dari Mesir, keluar dari Egypt, ya, keluar dari Egypt, dari Mesir, mereka membawa akan emas, membawa perak, dan membawa akan kain. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang keempat, saudara bisa membaca nanti, ya, bahwa di situ Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang mereka bawa untuk membangun akan bait suci. Untuk membangun akan bait suci. Untuk membangun akan kemah suci Allah.
dikatakan emas, perak, mereka pakai untuk menjadi perabotan daripada kemah suci. Berapa banyak mau menjadi perabotan di dalam rumah Tuhan? Setiap daripada kita, biarlah menjadi perabotan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang Tuhan berikan. Setiap daripada kita mau menjadi perabotan di dalam rumah Tuhan. Amin. Mau menjadi perabotan, menjadi sesuatu perabotan yang indah di dalam rumah Tuhan. Hidup kita pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Ada amin saudara. Biarlah Allah El Shaddai memberkati akan kehidupan saudara semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa Tuhan, terima kasih